Baik, Bapak Ibu beserta adik-adik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat, jadi kita akan mulai kembali. Oke. Memasuki acara terakhir hari ini yaitu diseminasi, simulasi, dan uji coba CMI Agent yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengusul Program Matching Fund 2022 Universitas Subang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nita Delima, SSI MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Syafitri, Saudara MC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih kembali atas kesediaannya masih tetap bertahan di sini untuk melanjutkan acara diseminasi CMI Agent ini. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, tadi sedikit disinggung pada saat acara sambutan yang pertama, bahwa program ini merupakan program matching fund. Program matching fund itu merupakan sebuah program hibah atau bantuan yang diberikan kepada perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Nah, kolaborasi Universitas Subang saat ini, terutama yang pendidikan matematika, karena program ini diusung oleh Pendidikan Matematika Universitas Subang, itu berkolaborasi dengan PT Data Cerdas Indonesia. Jadi, Pendidikan Matematika Universitas Subang ini memiliki sebuah inovasi pembelajaran matematika, karena memang kami di pendidikan matematika, dan inovasi pembelajarannya ini berupa sebuah model pembelajaran yang dikenal sebagai model CMI atau Comprehensive Mathematics Instruction. Kalau disebutin semua kan agak susah ya, makanya disingkatlah jadi CMI atau CMI. Nah, CMI ini ditransformasikan. Tapi apa itu Bu si CMI? Jadi kalau misal bahasa sederhananya, adik-adik siswa SMK atau Bapak Ibu guru juga yang ada di sini mungkin sudah familiar dengan problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Sering dikasih masalah ya sama guru ya? Sering, asal jangan cari masalah aja. Kalau dikasih masalah, alhamdulillah. Kenapa? Karena dari masalah itu kita bisa belajar, ya nggak? Kalau nggak ada masalah nggak belajar biasanya. Nah, jadi CCMI ini merupakan problem based learning yang terstrukturisasi gitu. Ren bisa keluar dulu sebentar nggak? Jadi dari akunnya. Nah, jadi Bapak Ibu, CMI Agent ini sebuah platform yang merupakan hasil transformasi dari model CMI ke dalam bentuk digital yang berbasis LMS. CMI-nya itu sendiri apa? Problem based learning yang terstrukturisasi. Apa sih Bu strukturisasinya? Tadi sama Pak Bali udah disampaikan sedikit ya. Strukturisasinya itu didasarkan pada sisi kognitifnya siswa. Jadi kan biasanya kalau guru ngasih masalah, dilihat dulu masalahnya yang dari sederhana dulu, terus kemudian masalah yang ke agak-agak lebih tingkatan kesederhanaannya lebih meningkat, terus sampai dengan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Problem based learning itu belum ada struktur pedagogis yang mengatur itu. Makanya kemudian dibuatlah struktur pedagogis yang mengatur pemberian masalah melalui CMI ini. Jadi kita punya 3 tahap dalam CMI ini. Ada tahap develop, ada tahap solidify, sama ada tahap practice. Sedikit-sedikit tren ke bawah lagi. Nah ini, jadi sintaks CMI itu ada 3.
develop, solidify, sama practice. Dalam setiap tahap ini, dia punya yang namanya teaching cycle atau siklusnya pengajarannya, siklus belajarnya. Ketika di tahap develop, masalah yang diberikan itu masalah yang seperti apa? Masalah-masalah yang bisa mengaktifasi pengetahuan siswa, ide siswa, dan juga gagasan-gagasan siswa terhadap sebuah konsep matematika. Jadi pembelajarannya bukan lagi teacher center ya, TCL, tapi lebih ke student center learning. Jadi gurunya nggak nerangin kalau di CMI. Kenapa? Karena kita PBL, pembelajaran berbasis masalah. Selesaikan masalahnya biar siswa bisa menemukan sendiri konsepnya. Begitu kan ya kurikulum 2013 tuh. Nah, CMI ini turunan-turunan dari memang perkembangan kebijakan kurikulum yang ada di Indonesia gitu. Ibu rumit amat Bu? Enggak sebetulnya. Jadi soal di develop ini, siswa itu diminta untuk menemukan sendiri konsepnya. Open ended soalnya itu. Apa sih Bu open ended? Jawabannya bisa beragam. Jadi satu orang siswa itu mungkin jawabannya akan berbeda dengan siswa yang lainnya. Kalau Ibu tanya, coba gambar sebuah titik. Mungkin yang sebelah sini menggambar titiknya di sebelah kanan, tapi yang sebelah sini menggambar titiknya di sebelah kiri, gitu kan ya? Nah, soal-soal yang demikian itu disebutnya sebagai soal open ended. Kayak misalkan, kalau misalkan hari ini disuruh jajan, akan ada berapa jenis jajanan yang akan dibelikan. Si A dengan si B mungkin beda. Kenapa? Karena uang jajannya beda, ya enggak? Nah, kayak gitu. Itu kan tadi disebutnya sebagai soal aritmetika sosial dan jawabannya bisa beragam. Itu bisa menambah kreativitas siswa dan juga nanti literasinya pun akan lebih meningkat karena kan harus oh iya ini kaitannya ke sini, ini kaitannya ke sini. Kita nggak belajar rumus tapi kita belajar bernalar gitu. Tadi matematika itu rumus Bu. Sebetulnya kalau misal rumus itu ada karena memang sudah dipolakan oleh orang-orang yang sudah menemukan nalarnya. Awalnya matematika nggak ada rumus, dari nalar semua gitu. Makanya kita kembalikan lagi, dah simpan dulu rumusnya, nggak usah pakai rumus, tapi kita coba gunakan logika kita coba gunakan cara berpikir kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di develop tuh masalahnya yang seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah kenal konsepnya, sudah paham konsepnya, baru kemudian masuk ke dalam tahap solidify. Solidify ini masalah-masalahnya sudah lebih mengerucut lagi ke dalam konsep matematikanya. Kemudian baru berikutnya adalah tahap praktis, tapi ini lebih ke drilling, melatih keterampilan siswa terhadap konsep tersebut. Oke, Ibu kenalkan sedikit, program ini diusung oleh Pendidikan Matematika Universitas Subang, saya sendiri sebagai ketua tim pengusulnya, kemudian anggota timnya itu ada Pak Jaja, tadi yang mondar-mandir ke sini, Pak Jaja itu dari Sistem Informasi Universitas Subang, kemudian satu lagi ada dari Unpad, matematikanya Unpad, Budiana, dia anggota tiganya, Budiana Amor itu dari Unpad. Jadi 3 prodi, 2 universitas, dan 1 mitra data cerdas gitu. Dan ini semuanya, jadi kita hari ini di sini itu dibebankan pada anggarannya Kementerian Pendidikan melalui program Matching Fund. Nah, adik-adik sekalian, juga Bapak Ibu guru, sudah dapat secari kertas tadi dari panitia? Sudah. HP-nya masih ada, baterainya ada habis, pulsanya ada,
Ada. Bisa minta tolong? Harus bisa. Ayo, masa ya nggak bisa? Harus bisa. Nah, di secari kertas itu kita punya dua barcode. Ada barcode yang sebelah kanan itu CMI strip US tacerdas.id. Minta tolong di apa namanya? Scan barcode-nya atau kalau susah scan langsung diketik aja di Google-nya data apa namanya? CMI strip US titik data cerdas titik id. CMI itu Comprehensive Mathematics Instruction, US itu Universitas Subang, data cerdas itu yang punya platform ini Data Cerdas Indonesia, ID itu apa namanya? Domain untuk websitenya Indonesia. Nah, kalau misal sudah masuk ke situ, maka tampilan awal kita seperti ini. Jadi, CMI Agent ini adalah sebuah platform yang berbasis LMS. Di sekolah pakai LMS tidak? Tidak? Apa pakai apa? Google Classroom? Oh, udah. Terus ditinggalkan begitu saja? Iya. Oh. Kenapa ditinggalkan? Kan kita mau ini, mau go green katanya, mau paperless. Kenapa harus ditinggalkan ya? Enggak, ini sih apa namanya? Indonesia itu sudah mau menjadi negara maju. Sekarang sudah ikut jadi tuan rumahnya G20. Baiknya sih disarankan Bapak Ibu guru semua, meskipun kita sudah offline semua, sudah tatap muka semua, tetapi paperless-nya, go green-nya itu tetap dijalankan. Meskipun mungkin di sekolah LMS-nya belum ada, mengapa tidak pakai Google Classroom dulu atau pembelajaran matematikanya sekarang kan sudah ada CMI Agent, nanti pakai CMI Agent-nya. Nah, Bapak Ibu semua, CMI Agent yang dihasilkan hari ini, yang Bapak Ibu lihat hari ini, itu adalah prototype CMI Agent. Jadi, Bapak Ibu sudah dapat, sama adik-adik siswa sudah dapat username sama password ya. Nah, masuk atau login di situ pakai username dan password yang sudah dipegang oleh masing-masing. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada ya. Terus ada kursusku atau my course. Di situ kalau misal diklik, ini tampilannya persis dengan tampilan yang biasa ada di LMS berbasis Moodle ya. Kalau diklik my course, oke, klik my course-nya. Nah, di sini ada diseminasi CMI Agent. Klik kursusku, kemudian klik, itu memang baru ada satu kursus saja, belum dipisah-pisah per kelas, nanti mungkin ke depannya akan dipisah-pisah per kelas. Nah, yang sudah pernah mencoba dulu pas uji kelayakan mungkin tidak terlalu banyak masalah ya dengan ini. Oke. Nah, adik-adik semua, Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu guru, pernah dengar mungkin dengan PISA? Pernah? PISA, PISA, tahu PISA? Bukan menara PISA, tapi apa? Program apa? International Student Assessment. Ya. Jadi apa namanya? Program internasional yang memang mengakses siswa
gitu. Ini PISA itu diusung oleh organisasi ekonomi namanya OECD. Orang-orang yang atau negara-negara yang di OECD ini mereka memprediksikan suatu negara itu berkembang atau tidak, maju atau tidak, itu dilihat dari hasil tes PISA-nya gitu. Nah, Indonesia saat ini, jadi PISA itu mengukur apa, Bu? Mengukur sama seperti AKM kalau kita. Ada yang sudah pernah ikut AKM? Sudah ya? Ada yang kelas 2 mungkin? Sudah AKM kemarin bulan Oktober ya? Bulan apa kemarin AKM tuh? Oktober ya? Nah, PISA diadopsi oleh kementerian. Jadilah AKM atau apa? Asesmen nasional ya. Jadi asesmen nasional itu ada beberapa, salah satunya adalah AKM. Nah, AKM ini mengukur sama dengan apa yang diukur oleh PISA. Apa aja yang diukur oleh AKM? Literasi, numerasi. Gitu kan ya? Literasi itu membacanya, numerasi itu sebetulnya literasi matematiknya. Kalau literasi sendiri kan ada 6 literasi dasar. Tapi di asesmen nasional kita baru 2 literasi saja yang diukurnya. Bisa mengukur 6 literasi, tapi tergantung dari negaranya. Nah, Indonesia literasinya itu ada di bawah sekali di antara negara-negara OECD. Peduli tidak kita dengan itu? Gimana nih siswa-siswa generasi Z, peduli tidak dengan hasil PISA? Harus peduli. Kenapa? Karena kan, kenapa? Karena masih mau hidup lebih lama tidak? Siapa yang mau hidupnya panjang umurnya? Hah? Enggak ada. Mau hidupnya singkat-singkat aja? Enggak ya. Mau punya pengalaman berumah tangga? Mau. Mau punya pengalaman jadi dosen? Mau punya pengalaman jadi profesor? Mau punya pengalaman jadi presiden? Enggak. Kenapa? Ada yang mau punya pengalaman jadi panglima TNI? Mau. Semua yang ada di sini tentunya sudah punya cita-cita. Jadi yang dipikirkannya jangan cuman besok makan apa, besok mau main game apa, atau besok mau nonton film apa. Itu ya. Karena tadi kan udah punya cita-cita. Artinya apa? Kalau kita sudah punya cita-cita, kita harus punya targetan untuk meraih cita-cita tersebut. Salah satunya apa? Tingkatkan literasinya. Iya enggak? Jadi si PISA ini sudah mengukur literasi setiap negara dan ternyata literasi kita itu ada di bawah. Berarti apa? Ya kita harus peduli dong kalau mau punya cita-cita yang seperti tadi. Ya enggak? Oke? Oke. Janji mulai hari ini mau membaca? Insya Allah iya Bu gitu. Insya Allah cuma jangan insya Allah aja. Iya Bu, insya Allah gitu. Jadi harus punya ini apa namanya motivasi dari diri sendiri. Karena tadi kita sudah punya cita-cita. Kalau kitanya begini-begini aja, cita-citanya apa bisa dikejar? Bagaimana caranya? Kalau misalkan meraih cita-cita di dalam mimpi, pas bangun kita kejebur, bagaimana coba? Nah, kalian percaya tidak kalau literasinya Indonesia itu rendah? Kenapa? Merasa diri rendah literasinya berarti Allah. Aduh. Oke, sekarang gini.
Apa yang tidak disenangi dari sebuah teknologi sebetulnya adalah menjauhkan diri dari bacaan-bacaan. Iya nggak? Kalian kan main HP karena nggak mau baca, nggak mau pegang buku. Sekarang ibu ubah bukunya ke HP, ya nggak? Nah, oleh karena itu, coba dari mulai sekarang, literasinya pindahkan ke HP-nya masing-masing. Buku PDF tuh banyak sekarang. CMI Agent Ibu tambahkan lagi ke literatur kalian buat nanti meningkatkan literasinya. Mau itu literasi digital, mau itu literasi numerasi, mau itu nanti literasi membacanya itu sendiri. Gitu. Nah, CMI Agent pada akhirnya nanti akan mencoba memfasilitasi untuk meningkatkan ketiga literasi itu. Kita membacanya dicoba ditingkatkan, kemampuan membacanya, kemampuan numerasinya juga karena memang kontennya matematika dicoba ditingkatkan, dan digitalnya karena memang ini sudah disimpan di dalam platform digital juga coba ditingkatkan oleh CMI Agent gitu. Sekarang Ibu mau coba lihat anak SMK ini sudah sejauh mana memahami tentang data. Tahu data tidak? Tahu. Apa data teh? Tahu. Apa data teh? Apa ya? Sekumpulan apa? Data sekumpulan data. Bu, data itu sekumpulan data. Iya. Sekumpulan informasi. Oke, salah satu yang diukur oleh PISA itu kontennya tentang data. Data itu ada sesuatu yang bisa digali dari sebuah data. Ketidakpastian dan data. Jadi kita bisa menentukan sebuah ketidakpastian. Kalau ketidakpastian bahasa kitanya apa ya? PHP. Iya benar. Ketidakpastian ya, PHP. Ketidakpastian dan data. Jadi kedua bidang ini sebetulnya adalah kalau di matematika kita kenalnya sebagai statistika. Oke, sekarang Ibu minta tolong kalau sudah masuk ke course, klik diseminasi semi agent-nya. Nah, ini ada petunjuk penggunaan CMI agent. Jadi setiap materi di bawah, kalau misalnya kita scroll ke bawah, minta tolong Randy scroll, angket literasi digitalnya nanti dulu. Ini Ibu punya beberapa soal yang pernah diusung oleh PISA di tahun 2012. Gitu. Salah satu temanya adalah ketidakpastian dan data. Nah, CMI agent ini karena tadi menggunakan model CMI, jadi dia punya 3 tahap. Tahap develop, tahap solidify, sama tahap practice. Kita boleh masuk ke dalam tahap solidify kalau developnya sudah selesai. Jadi kalau udah selesai jawab, klik kirim dan selesai, baru nanti si tahap solidify-nya bisa kebuka. Begitupun dengan tahap practice. Kalau solidify-nya sudah selesai, bikin jawabannya, kirim, terus selesai, klik itu, maka baru tahap praktisnya bisa kebuka. Sekarang coba dikerjakan, Ibu nih ngerjain ya ke sini, kan biar kalian dapat ilmu, ya enggak? Kita lihat nih, bener nggak sih PISA itu susah? Jangan-jangan, segini aja mah gampang Bu, berarti literasi kita harusnya tinggi. Coba dilihat dulu ya. PISA 2012 itu di situ ada 3 materi. Ada ketidakpastian dan data, ada ruang dan bentuk. Ruang dan bentuk itu kalau kita bahasa kitanya geometri ya. Terus ada perubahan dan hubungan. Itu lebih ke aljabarnya. Gitu. X dan Y, tapi ini nggak ada rumus-rumus, nggak ada. Ini lebih ke logika kita yang berjalan.
Dan itu semuanya pilihan ganda. Pilihan gandanya itu ada dua ya. Ada pilihan ganda yang punya satu jawaban benar. Biasanya di situ ada keterangannya. Ada pilihan ganda yang beberapa jawabannya itu bisa benar. Jadi kalau misal sudah di checklist satu masih bisa checklist yang lainnya berarti beberapa jawabannya benar. Gitu. Kalau misalkan sudah di checklist satu terus kita koreksi dia pindah berarti cuma satu jawaban yang benar. Gitu. Oke? Disilahkan dicoba. Pisahnya ada tiga-tiganya dicoba. Kalau sudah nanti kita coba lanjut ke yang lain. Coba dulu ya. 10 menit dari sekarang. Itu sebetulnya waktunya panjang kalau di situ. Setelah selesai semuanya tiga, sudah. Jadi jangan lupa klik kirim dan selesai, baru nanti kita bisa masuk ke tahap solidify. Jadi dari develop itu kirim, klik kirim dan selesai, baru nanti kita bisa masuk ke tahap solidify. Coba Ren, buka Ren yang tahap develop. Iya. Nah, ini kan ada pertanyaan begini ya. Terus pilih yang mana, terus finish stem. Misalnya kayak gitu.
Terus nanti masuk eh, submit all and finish. Setelah itu baru nanti kita bisa masuk ke soal berikutnya. Nah, ini ada reviewnya ya. Kalau jawaban kita benar, berarti nanti ada checklist jawaban Anda benar. Tapi kalau jawabannya salah, jawaban salah, yang benernya yang mana. Terus nanti kita masuk lagi ke kuis yang tadi, ke itu lagi, Ren. Oh, ya, apa ke sini dulu. Balik ke baru kita masuk ke tahap solidify. Oh, dia masih ke kunci. Mark as done. Nah, baru bisa dibuka tahap solidify-nya. Attempt quiz lagi. Nah, ini ada jawaban yang kedua, pilih lagi. Submit all and finish. Sebetulnya di sini ada panah ke kanan ya. Di paling bawah tuh coba. Nah, itu mau dilanjut ke ruang bentuk, tapi kalau dilanjut itu dia mesti ke tahap terus. Kalau mau ke tahap praktis harus mark as done dulu baru kita ke tahap praktis gitu. Jadi di situ ada panah jam itu sebetulnya untuk ke tahap berikutnya. Yang dikliknya bisa yang di atasnya sebetulnya Ren, ke atas lagi. Nah, itu bisa. Nah, di situ bisa klik di situ. Jadi kita masih masuk ke tema yang sama. Kalau itu sudah di mark as done, kita bisa langsung ke tahap practice. Nah, ini bisa dibaca soalnya, terus nanti dipilih, terus nanti finish, baru ketahuan dia benar atau salahnya. Disubmit biar gurunya bisa melihat pekerjaannya. Gitu. Kalau mau lanjut, tinggal jam saja, atau misalkan kalau yang ke tahap berikutnya, kembali lagi ke pisah tadi. Nah, itu. Hmm? Udah, itu dulu aja.
Gampang ya soal PISA tuh ternyata ya. Gampang tuh, gampang. Berarti harusnya literasinya bagus gitu. Apalagi yang tentang statistika ya, gampang sekali itu. Yang paling susah yang mana? Semuanya. Tadi katanya gampang.
Ya, kalau misal melihat di sini, semuanya hampir bisa di soal develop yang ketidakpastian dan data ya. Betul, gampang ya itu Maya. Gampang sekali. Yoi katanya itu. Semuanya hampir benar di ketidakpastian dan data. Oke, sudah cukup mencobanya? Cukup. Oke, terima kasih sudah mau mencoba. Berikutnya, katanya bisa literasi digital kita juga rendah. Nah, Ibu pengen tahu nih, betul tidak literasi digital kita rendah? Apa sih itu literasi digital? Tahu tidak literasi digital? Hah? Masa iya kalau misal tiap hari main game digitalnya literasinya rendah ya? Kan enggak harusnya. Main game aja bisa coba-coba, klik sana, klik sini, terus akhirnya bisa mahir gitu. Berarti kan ngemainin LMS pun harusnya bisa. Klik sana, klik sini, pada akhirnya digital kita terasa, daya membaca kita juga terasa, numerasi juga kita terasa. Nah, berikutnya di atas, minta tolong lagi ya, boleh ya? Boleh. Terima kasih ke atas Kak Randy. Nah, di sini kita lihat apa betul literasi digitalnya siswa Indonesia itu rendah. Kita lihat dari Subang dulu aja. Minta tolong diklik angket literasi digitalnya. Nanti di dalamnya itu ada klik tautan. Nah, di situ itu ada Google Form, diklik saja Google Formnya. Nanti dipilih namanya boleh inisial, kalau nggak mau ketahuan namanya nggak apa-apa, inisial aja. Dipilih nama, dipilih, diisi namanya, asal sekolahnya, statusnya, siswa, guru, atau misalkan lainnya boleh. Terus nanti ke bawah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan literasi digital. Semakin besar itu semakin dekat dengan realitas kita. Jadi kalau misalkan saya terampil, betul-betul terampil, pilihnya 5. Tapi kalau misal biasa aja, ya terserah mau pilih 2, 3, atau 1 bebas gitu. Jadi semakin membesar angkanya itu semakin dekat dengan realitas kita.
Oke, sudah diisi semuanya? Sudah. CMI agentnya sudah tahu, tadi ada 3 tahap, develop itu harus ditandai selesai atau sudah dikirim soal apa namanya jawabannya baru solidify-nya bisa. Demikian juga praktis. Nah, karena tadi sudah mencoba CMI agentnya, sekarang minta tolong 1 kali lagi ya. Boleh. Masih ada barcode yang paling kiri itu ada bit.ly CMI agen. Di situ ada angket apa namanya? Kelayakan CMI agent di barcode-nya itu. Ada ya satu lagi? Sudah di-scan bit.ly slash apa itu? Barcode sebelahnya CMI US. Terus paling bawah itu ada saran. Sarannya boleh diisi keinginan-keinginan ke depan terkait dengan pembelajaran digital yang berbasis LMS dan menggunakan model TMI. Jadi pengennya seperti apa sih? Gitu. Atau masukan atau misalkan kritik atas tadi yang sudah ada di LMS-nya disilakan. Namanya masih boleh inisial ya, seperti yang tadi. Sarannya boleh dengan bahasa masing-masing, boleh. Mau bahasa Inggris juga nggak apa-apa.
Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, terima kasih sudah berpartisipasi dalam menilai kelayakan CMI Agent. Dan juga terima kasih sudah mencoba CMI Agent. Harapannya ke depan itu kita masih ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru di MGMP, dengan adik-adik semua untuk melengkapi, memperkaya CMI Agent ini dalam rangka membantu pemerintah kita dan mencoba mewujudkan impian adik-adik semua yang ada di sini. Jangan cuma mimpi ya, tapi literasinya harus ditingkatkan. Kita coba bersama-sama melalui program yang memang sudah ada di kementerian. Dan mudah-mudahan tahun depan kita punya kesempatan yang lebih baik dari hari ini untuk pengembangan CMI Agent dan juga untuk peningkatan literasi siswa-siswi Indonesia. Mau ya berubah ya? Mau ya? Jawabannya gitu. Mau tidak berubah? Mau. Mau merdeka tidak? Mau. Merdeka dari apa? Jangan merdeka dari tugas. Bagaimana bisa meraih mimpi kalau mau merdeka dari tugas? Tidak demikian. Mau merdeka dari keterpurukan, gitu ya. Indonesia ini umurnya masih panjang. Kita juga umurnya masih panjang kalau dalam skala statistik angka harapan hidup gitu. Jadi ke depan ini kita wajib memikirkan bagaimana kita akan bertahan hidup jika literasinya saja hanya sedemikian. Tapi tadi kita sudah membuktikan kan? PISA 2012 ini gampang. Saya bisa kok gitu. Artinya itu merupakan sebuah motivasi bagi kita bahwa kita bisa kalau kita mau. Ibu punya tagline, kenapa tidak? Dari Subang untuk Indonesia. Gitu ya. Semangat ya. Oke. Baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi nilai ibadah bagi kita semuanya. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke MC. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Nita Delima, SSI MPD. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Matematika menyenangkan? Menyenangkan. Benar ya, matematika menyenangkan ya? Oke. Besok-besok Ibu tanya ke sekolah-sekolah kalian apakah masih matematika menyenangkan? Gitu. Oke. Jadi matematika itu seru ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, semua rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya Ibu dan Bapak Guru Pengajar Matematika SMK Kabupaten Subang beserta siswa-siswinya yang sangat luar biasa antusias pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan dalam acara ini tidak menjadikan kita semua puas, sehingga ke depannya bisa mencari dan menggali inspirasi lagi atau informasi kembali perihal bahan ajar, dan mudah-mudahan ke depan ada kesempatan kembali untuk bersilaturahmi dalam acara yang luar biasa lagi. Kita tunggu acara yang lebih besar lagi dari Pendidikan Matematika Universitas Subang. Untuk menutup acara hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, waktunya sepertinya sudah ingin pulang ya. Padahal kalau tahu di luar masih hujan besar loh. Ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, untuk menutup, mari kita berdoa dulu sebelum pulang.
Ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Kalau begitu, sampai berjumpa di kemudian hari. Saya Safitri Puji Astuti undur diri. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya biar pulangnya tidak berdesak-desakan, sekalian pengambilan sertifikat, nanti ada kakak-kakak mahasiswa di belakang yang memanggil urutan setiap sekolah aja ya, biar nggak terlalu banyak keluarnya. Jadi mangga dipersilahkan untuk kakak-kakak mahasiswa